Hai sahabat sosial, karena saat ini lagi ramai sekali diberitakan lewat media massa maupun media sosial mengenai bantuan sosial yang cair berupa uang tunai maupun sembako seperti bantuan program Keluarga Harapan, bantuan pangan tunai PT POS, dan bantuan komplementaritas lainnya seperti Kartu Indonesia Pintar dan bantuan langsung tunai dana desa yang saat ini sangat ramai diberitakan, sehingga banyak masyarakat awam yang belum mengetahui syarat dan kriteria penerima bantuan sosial itu seperti apa, mengajukan pertanyaan sama seperti yang masuk pada kolom komentar di video saya yang sebelumnya. Nah, di kesempatan kali ini Arin akan menyampaikan informasi mengenai bagaimana caranya agar bisa mendapatkan bantuan sosial seperti bantuan program Keluarga Harapan ataupun BPNT. Jadi nonton videonya sampai selesai ya, dan saya minta dukungannya untuk share video ini ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, dan klik subscribe-nya juga serta aktifkan lonceng notifikasinya. Bu, kalau ada masyarakat Pasuruan yang kurang mampu dan dia belum dapat bantuan, Bu, dari pemerintah, silakan. apa yang bisa dilakukan oleh keluarga tersebut, Bu? Bisa, sebetulnya kami punya situs usul sanggah Kemensos. Tapi data yang masuk itu tetap kita kembalikan ke daerah, karena sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 itu tentang fakir miskin, itu daerah lah yang mengusulkan. Jadi kami minta daerah cek, kita beri batasan waktu. Kalau selama 2 minggu tidak ada inputan balik, maka kita anggap data itu benar gitu. Jadi juga bisa menyanggah. Kalau misalkan ada keluarga yang mampu, dia dapat, bisa disanggah. Tapi saya punya potret rumahnya. Kami sudah punya potret rumahnya. Jadi kalau itulah ada memang yang disanggah, tapi ternyata dia memang kondisinya sebetulnya masih, kalau lihat rumahnya terus kami ada data. Jadi misalkan listriknya 450 watt itu ada. Kalau memang itu ya kita nggak berani mengeluarkan karena masih miskin kondisinya. Berarti lapor ke misalkan ke kepala desa atau itu bisa boleh. Memang sebenarnya usulan dari situ itu, dan saya updatingnya tuh tiap bulan. Jadi kalau hari ini belum masuk bulan ini, maka dia bisa masuk bulan berikutnya asal tidak lebih dari minggu ketiga, karena kita tutup minggu ketiga dari daerah. Setelah itu kita proses, karena saya butuh untuk pencairan bulan depan. Saya tutup, jadi SK-nya saya tutup di akhir minggu ketiga. Setelah itu untuk kita siapkan minggu selanjutnya. Ada yang meninggal, kita nggak bisa. Saat ini saya tanda tangan, 1 jam berapa menit lagi ada yang meninggal. Memang tidak bisa seperti ini, sangat dinamis data kami. Makanya kenapa dulu 6 bulan sekali peninjauan, sekarang saya buat sebulan sekali. Jika yang ditanyakan tadi adalah warga miskin yang ada di Pasuruan, tapi sebenarnya maksud dari Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini berlaku kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi apabila ada masyarakat yang merasa tidak mampu secara ekonomi, dasarnya ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, yang ada di pasal 9 bagian ke-1. Di sini dinyatakan bahwa seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya masing-masing. Kemudian, kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya. Jadi, pada pasal 9 ini semuanya dijelaskan bahwa
Semuanya berasal dari daerah, yang artinya Bapak Ibu apabila merasa layak bantu dan membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah, silahkan daftarkan diri lewat desa atau kelurahan setempat agar datanya bisa masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau disingkat dengan DTKS, yang mana DTKS ini adalah database atau data yang akan menampung seluruh warga yang termasuk miskin atau layak bantu yang ada di seluruh Indonesia. Dan apabila data Bapak Ibu sudah berada di dalam DTKS, maka akan ada kemungkinan Bapak Ibu bisa mendapat bantuan sosial juga seperti PKH ataupun BPNT dan bantuan komplementaritas lainnya. Cara yang kedua, seperti yang dijelaskan oleh Menteri Sosial tadi, bahwa Bapak Ibu atau teman-teman di luar sana juga dapat mengusulkan diri secara mandiri lewat aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh lewat Play Store agar Bapak Ibu dapat mengusulkan diri dan juga orang-orang di sekitarnya lewat aplikasi ini. Dan di aplikasi ini juga ada menu usul dan sanggah. Jadi apabila di sekitar Bapak Ibu ada orang yang sebenarnya sudah mampu secara ekonomi tapi masih mendapatkan bantuan sosial, maka Bapak Ibu dapat menyanggah orang tersebut lewat aplikasi ini. Jadi alurnya kurang lebih seperti itu ya sahabat sosial. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman harus daftar dulu ke DTKS. Setelah namanya sudah berada di dalam DTKS, maka apabila ada kuota penambahan bantuan sosial seperti PKH maupun BPNT, maka ada kemungkinan yang akan diambil adalah nama-nama yang berada di dalam DTKS ini, tapi berdasarkan dengan presentasi sosial ekonomi yang teman-teman miliki lagi, karena di dalam DTKS ada yang namanya presentasi atau desil. Nah, presentasi sosial ekonomi masyarakat yang terdata di dalam DTKS ini terbagi menjadi 4 desil, yang mana apabila presentasinya berada di desil 1, maka masyarakat tersebut layak untuk menerima bantuan PKH, KIP, BPNT, dan juga KIS. Sedangkan apabila presentasinya berada di desil 2, maka masyarakat tersebut layak menerima bantuan KIP, BPNT atau sembako, serta KIS. Selanjutnya, apabila presentasinya berada di desil 3, maka masyarakat tersebut layak untuk menerima bantuan program sembako atau BPNT serta Kartu Indonesia Sehat. Dan berikutnya, apabila presentasinya berada di dalam desil 4, maka masyarakat tersebut hanya layak untuk menerima bantuan Kartu Indonesia Sehat atau BPJS gratis dari pemerintah. Wah, ternyata alurnya tidak mudah ya Sobat Sosial. Ternyata harus melewati beberapa tahap terlebih dahulu dan harus menunggu kota lagi dari pusat. Jadi sembari untuk menunggu bantuan sosialnya keluar, lebih baik kita terus semangat untuk mencari usaha sendiri atau bekerja sendiri, mencari rezeki sendiri. Daripada menunggu bantuan sosial tapi belum keluar-keluar juga, ya lebih baik waktunya kita gunakan untuk bekerja agar bisa mendapatkan rezeki. Karena yang namanya rezeki itu tidak mungkin tertukar,
Kalau rezekinya nggak ada di bansos, berarti rezeki kita dari arah yang lain. Dan ternyata walaupun sudah terdata di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, belum tentu juga bisa mendapatkan bantuan seperti PKH atau BPNT sembako. Karena harus dilihat lagi dari desil atau presentasi sosial ekonomi yang kita punya.